Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran daring pada ini, ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Aryo yang udah memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak semua, apakah hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Walaupun hari ini kita melaksanakan pertemuan secara daring, tapi tetap sehat semua ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran. Baik, sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Hadir? Hadir, Bu. Aida hadir? Hadir, Bu. Aryo hadir? Hadir, Bu. Baik. Lida hadir? Hadir, Bu. Baik. Alhamdulillah kalian sudah hadir semua ya. Oke, apakah ada yang terkendala sama jaringan internetnya? Aman, Bu. Alhamdulillah. Aman semua ya. Oke, nanti kalau ada yang terkendala sama jaringan internet, tinggal mengkomunikasikan ke Ibu, tinggal kabari saja di grup kelas kita ya. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Baik, coba untuk duduk. Walaupun kita melaksanakan kegiatan secara daring, tetapi tetap duduknya harus rapi. Tidak boleh sambil rebahan ya. Oke, kita siap gerak? Oke, semuanya udah duduk dengan baik semua. Coba kita mengulas kembali tentang kesepakatan kelas kita saat pembelajaran apa ya? Ada yang masih ingatkah? Ya, Ibu sampaikan sekali lagi ya, nanti selama proses pembelajaran, kalian harus on kamera, jadi Ibu juga bisa memantau kalian ya. Setelah itu nanti ada yang ingin bertanya, silakan, boleh diaktifkan sound-nya, aktifkan speaker-nya, ataupun boleh angkat tangan terlebih dahulu di tombol itu ya, anak-anak semua ya. Oke. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu tentang pahlawan. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Silahkan semuanya ikut bernyanyi ya. Ini jadi Baik, sudah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini, mari kita mengingat kembali materi pada pertemuan kemarin apa ya? Ada yang masih ingatkah? Minggu kemarin kita telah belajar tentang apa itu? Ya, betul. Minggu lalu kita telah belajar tentang Pancasila, makna sila pada Pancasila. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hal yang berkaitan juga dengan Pancasila, yaitu tentang tokoh perumus Pancasila dan juga nilai karakter teladannya dan cara meneladani karakter perumus Pancasila. Oke, namun sebelum itu, Ibu mau cek fokus kalian dalam belajar. Coba kita melaksanakan tepuk konsentrasi dulu dalam bahasa Jawa ya. Ibu pimpin ya. Tepuk konsentrasi. Kulo konsentrasi.
semoga dengan tadi kita udah cukup konsentrasi, semuanya lebih lagi ya. Oke. Ibu ada beberapa pertanyaan nih. Coba kalian yang tahu jawab ya. Apa dasar negara Indonesia? Coba ada yang tahukah? Pancasila. Iya, betul. Dasar negara Indonesia itu Pancasila. Betul tadi Mbak Aida ya. Nah, dasar negara Indonesia Pancasila itu sangat penting loh bagi bahasa Indonesia. Kenapa sih hal demikian sangat penting? Ya. Tidak tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Nanti Ibu kasih tahu ya. Kalau Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, itu sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila itu merupakan dasar negara. Jadi, sebagai dasar dalam bernegara, sebagai pondasi dalam bernegara dan juga sebagai pedoman dalam berkehidupan di dalam negara. Ya, tadi kita udah menyanyikan salah satu lagu pahlawan yaitu Ibu Kita Kartini. Nah, Ibu Kita Kartini itu salah satu tokoh pahlawan di Indonesia loh. Kalian tahu juga nggak siapa saja tokoh pejuang yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia? Ada siapa saja ya? Soekarno. Iya, ada Pak Soekarno ya. Terus ada siapa lagi? Jenderal Sudirman itu di rumah saya itu, Bu. Iya, Jenderal Sudirman Jenderal Rembang. Sudirman. Ada Mr. Muhammad Yamin. Ada Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan fokus mempelajari pada pahlawan yang berjuang pada perumusan Pancasila. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui video, peserta didik dapat menelaah tokoh perumus Pancasila dengan tepat. Kemudian melalui tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis karakter dan meneladani karakter perumus Pancasila dengan tepat. Oke. Tadi Ibu sudah mengirimkan materi yang dapat kalian akses di Google Sites, baik itu video, ataupun bahan ajar, ataupun materi PPT. Nanti kalian bisa pelajari lagi ketika di rumah. Dan saat pelajaran kali ini, kalian fokus ke share screen yang Ibu bagikan ya. Langsung saja ke video pembelajaran yaitu tentang tokoh perumus Pancasila. Oke, anak-anak sekarang simak dengan baik-baik video berikut ini ya. Baik, gimana? Sudah menyimak videonya kah? Sudah, Ibu. Sudah. Apa yang kalian pelajari dari video tadi? Ada apa saja di video tadi? Perumus Pancasila. Iya, betul Mas Aryo. Ada 3 tokoh perumus Pancasila. Coba ini dilihat di slide ini. Ada siapa saja tokoh perumus Pancasila? Ini adalah siapa? Beliau adalah Muhammad Yamin. Ya, betul Mbak Ida, Muhammad Yamin. Tadi ada di video ya. Beliau salah satu tokoh yang merumuskan Pancasila. Lalu ada juga, siapa itu yang di tengah? Supomo.
Iya, jadi ada 3 tokoh perumus Pancasila, yaitu tiga tokoh tersebut berjuang dalam merumuskan Pancasila. Ya, dari 3 tokoh tersebut, apakah kalian tahu salah satu dari tokoh tersebut ada yang menjadi Presiden Indonesia? Soekarno. Iya, betul, Insinyur Soekarno. Beliau adalah Presiden pertama Indonesia yang menjadi perumus Pancasila dan sekaligus menjadi Presiden Indonesia yang pertama. Oke, kasih apresiasinya buat tadi yang jawab. Ayo, tepuk salut. Baik. Tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke. Tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri. Salut. Baik. Nah, dari ketiga tokoh perumus Pancasila, tadi Ibu juga ada video lagi. Ini adalah salah satu tokoh juga yang berjasa pada Indonesia. Ini adalah salah satu tokoh lokal. Siapakah beliau? Coba kita simak di slide berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Baik, setelah kita menyimak video tadi, siapakah tokoh yang ada di video tadi ya? Tadi ada dijelaskan juga dengan latar belakang dia itu di suatu tempat yang ada keratonnya, keraton Jogja, dan juga ada Tugu Jogjanya di video ada latar belakang seperti itu ya. Kira-kira siapakah beliau? Sudah ada di videonya juga. Iya, betul. Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, kita kasih apresiasi buat Mbak Rodi dan juga Mbak Aida yang tadi udah bisa menjawab. Kita kasih tepuk salut buat mereka. Tepuk salut. Oke. Nah, tadi kalian udah menyimak 2 video. Ada video tokoh perumus Pancasila dan juga ada video tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, kedua tokoh ini memiliki keterkaitan loh, di mana mereka memiliki karakter yang cinta tanah air, kemudian musyawarah, dan juga semangat persatuan dan kesatuan. Dan juga di slide selanjutnya, nah ini karakter perumus Pancasila itu ada mereka rela berkorban, musyawarah, cinta tanah air, dan semangat persatuan dan kesatuan. Tadi yang kita lihat di video yang pertama, itu tokoh perumus Pancasila, mereka sedang bermusyawarah untuk merumuskan Pancasila. Nah, ini menunjukkan bahwa tokoh perumus Pancasila itu beliau itu mempunyai karakter musyawarah. Iya, musyawarah. Lalu mereka
mereka juga memiliki karakter rela berkorban. Apa buktinya ya? Tadi mereka disampaikan di videonya, kalau para tokoh perumus Pancasila itu rela mengorbankan waktunya, tenaganya, dan juga pikirannya, bahkan nyawanya sendiri ketika merumuskan Pancasila dan juga ketika berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Sama halnya tadi dengan tokoh yang kedua, di video kedua itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono. Beliau juga rela menyerahkan hartanya kepada bangsa Indonesia yang waktu itu sedang merintis. Jadi beliau itu rela berkorban memberikan hartanya untuk bangsa Indonesia. Jadi karakter-karakter rumus Pancasila itu juga ada di karakter Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai karakter pahlawan lokal. Nah, coba apakah kita bisa menerapkan karakter-karakter perumus Pancasila? Bisa nggak kita menerapkan? Bisa, iya. Contohnya apa, Mbak Nida? Iya, iya, seperti kita di kelas ya, ketika memilih ketua kelas, kita melaksanakannya dengan musyawarah dulu. Oke, kalau meneladani karakter perumus Pancasila cinta tanah air, apakah kita sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, Nak? Sudah Bu. Sudah. Contohnya apa, Mas Aryo? Upacara bendera setiap hari Senin. Ya, betul. Kita mengikuti upacara dengan hikmat itu merupakan karakter kita yang cinta sama tanah air kita ya. Jadi kita setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera, kita harus hikmat, mengikuti dengan baik. Oke. Selanjutnya, Bu Nevi ada video juga. Kita konsentrasi lagi. Kalian cukup menyebutkan warnanya ya, bukan tulisannya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ungu, orange, Orange. Oke. kuning, Kuning. Fokus-fokus ya. merah, Merah. merah, kuning, Iya. hijau, Ya, banget tuh, orange, Ya. Oke. Berarti kalian masih fokus walaupun kita melaksanakan pembelajaran dengan baik, tetapi masih fokus-fokus semua ya. Kalian luar biasa sekali. Oke. Selanjutnya, tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah kita diskusi bareng-bareng, udah konsentrasi lagi. Sekarang saatnya kalian mengerjakan asesmen formatif ya. Ibu tadi udah mengirimkan di grup WA, ada Google Form. Silakan kalian mengerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan kerjakan soal dengan jujur, dengan pengetahuan kalian. Baik, waktunya udah cukup, sudah mengerjakan semua ya. Ini tadi Bu Nevi udah lihat, sudah pada mengerjakan semua, dan kalian juga sudah bisa mengetahui berapa skor kalian di asesmen formatif ini, karena tadi udah ada skornya. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal yang ada di asesmen,
Sekarang mari kita bahas satu persatu ya melalui kuis yang ada di Word World ini. Silahkan salah satu anak pilih satu nomor saja, nanti kita bahas dan juga kita koreksi bareng-bareng ya. Untuk yang pertama, silahkan siapa yang mau mencoba. Harusnya itu, Bu. Saya Bu, saya. Baik, Mas Aryo dulu. Pilih nomor berapa Mas Aryo? Nomor 3. Nomor 3, oke. Silakan diperhatikan soalnya. Mencoret-coret dinding kelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan karakter perumus Pancasila, yaitu cinta tanah air. Iya, betul. Kasih apresiasinya buat Mas Aryo. Kita kasih tepuk tangan. Oke, betul ya. Tadi termasuk karakter perumus Pancasila, yaitu cinta tanah air. Selanjutnya, nomor selanjutnya siapa tadi? Mbak Ida? Baik, Bu. Ya, pilih nomor berapa, Mbak? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Kita buka ya. Silakan dibaca dan dijawab, Mbak Aida. Panji dan keluarganya bersama-sama membersihkan rumah dengan membuat pembagian tugas. Keluarga Panji menunjukkan karakter. Tadi lupa Bu jawabannya waktu tadi, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng ya. Oh, siapa ini, Mas Aryo? Ingin membantu menjawab? Mas Aryo. Gotong royong bukan Bu. Oke, jawabannya kurang tepat ya. Jawabannya adalah semangat persatuan dan kesatuan. Ya, mereka bersama-sama membersihkan rumah dengan pembagian tugas. Mereka bersemangat persatuan dan kesatuan dalam membersihkan rumah. Oke. Selanjutnya, nomor selanjutnya, siapa yang mau mencoba lagi? Oke, Mbak Ida, silakan nomor berapa, Mbak? Nomor 4. Kita buka ya. Silakan dibaca dan dijawab. Iya, betul. Mengedepankan musyawarah untuk mengambil keputusan ya. Oke. Selanjutnya, yang belum, Mbak Rodi. Pilih nomor berapa, Mbak? Nomor 5. Nomor 5. Silahkan. Kita baca dulu dan dijawab. Bila bersedia mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk merumuskan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh perumus Pancasila memiliki karakter rela berkorban. Oke, betul. Jawabannya rela berkorban. Karena mereka bersedia menyurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya ya dalam merumuskan Pancasila. Oke, soal terakhir. Benefit Pancasila-nya nanti kalian semua yang menjawab. Nomor terakhir itu ada beberapa gambar. Ada 3 gambar tokoh. Nah, perhatikan gambar tersebut. Siapakah tokoh perumus Pancasila yang menjadi presiden pertama di Indonesia? Siapa? Langsung jawab. Oke, udah Soekarno. banyak yang mengangkat tangan. Soekarno. Ya, betul, betul semua. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah presiden pertama Indonesia yang ikut dalam tokoh perumus Pancasila. Oke, baik. Jadi kita udah bahas soal-soalnya, kalian udah mengetahui jawaban-jawabannya. Nah, coba kita ingat-ingat kembali tadi apa ya yang sudah kita pelajari. Kita telah belajar apa hari ini, anak-anak? Ya, kita belajar
Rumus Pancasila. Ada 3 tadi, siapa saja kah? Muhammad Yamin, Ya, Supomo, Supomo, istrinya Soekarno. Oke. Sekarang kita menyanyikan lagu daerah. Ora Jamu. Jamu, jamu, suwe ora Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bu Nevi mau tanya juga, gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran daring hari ini? Apakah senang atau sedih? Tenang, Bu. Senang. Ya, alhamdulillah. Tadi adakah yang belum paham sama materinya? Ya, alhamdulillah udah paham semua ya. Hari ini kalian sudah mengerjakan, sudah tanya jawab, sudah berdiskusi dengan baik semua. Ya, kita kasih apresiasi buat kalian semua karena kalian hari ini telah belajar dengan baik. Oke, kita coba tepuk the best. Tepuk the best. I am the best. We are We the are best. the best. Yes, 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 yes. luar biasa sekali ya. Nah, tadi kalian mengerjakan soal asesmen formatif. Ibu sudah mendapatkan nilainya. Nanti yang remedi ikuti remedi dengan baik dan yang pengayaan juga ikuti pengayaan dengan baik ya. Remedi sama pengayaan akan dilaksanakan minggu depan. Jadi bersiap-siap. Dan informasi untuk anak yang remedi dan juga yang pengayaan akan Ibu infokan besok juga. Oke, kemudian kalian tetap semangat dalam belajarnya ya, walaupun kita pembelajarannya hari ini tidak secara langsung, tidak tatap muka, tapi secara daring, tetap harus bersemangat ya. Besok kalau kita melaksanakan pembelajaran daring lagi, tetap harus semangat ya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan mudah menyerah, oke? Kita harus meneladani karakter perumus Pancasila ya. Oke. Materi selanjutnya di minggu depan kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi persiapkan juga baik-baik dan hari ini pembelajaran telah usai. Mari kita berdoa. Semoga apa yang telah kalian pelajari tadi dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami dengan baik ya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa lagi. pembelajaran kita pada pagi hari ini, siang hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih Bu Nevi. Ya, tetap semangat ya.